Dengan bertanyanya Rock soal Nika ketika dituduh Loki sebagai Nika, ini bisa jadi asumsi terbesar bahwa Rox tidak tahu Nika. Dan karena Rox tidak tahu Nika, berarti itu adalah Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Di chapter 1166, banyak hal menarik yang terjadi dan satu hal yang jadi titik fokusku saat ini itu adalah tidak tahunya atau bertanya-tanya seorang Rox ini terkait Nika ketika dituduh Loki sebagai Nika. Itu kan menandakan bahwa Rox tidak tahu Nika. Dan di sini ada banyak hal yang bisa jadi kejelasan dengan Rox tidak tahu Nika. Dan tentu saja menjadi pertanyaanku. Apalagi ya di panel ini itu terjadi di samping barnya Ida. Artinya flashback ini antara Loki dan juga Rox terjadi setidak-tidaknya lanjutan dari chapter 1156, di mana pertama kali kita melihat Rox berkunjung ke barnya Ida sendirian tanpa membawa kru. Alias Rox Pirates sudah terbentuk dan Rox sudah pernah menyatakan hal yang paling fenomenal, yaitu Rox butuh 2 buah iblis untuk menggulingkan world government saat ini dan mengambil alih menjadi king of the world. Dan apa yang jadi menariknya di sini adalah Rox mengatakan salah satu buah iblis yang dia incar itu ada di Elbaf. Dan kita semua percaya bahwa buah iblis legend dari Elbaf adalah yang dimaksud oleh Rox. Tapi di sini ya tetap saja ada perdebatan di antara kita. Karena semuanya mulai berpikir apakah buah iblis yang dimaksud itu buah iblis yang ada di peti itu sebagai buah iblis legendaris Elbaf, apakah itu buah iblis Nika atau semacamnya. Karena pastinya kalian semua atau kita semua akan ingat dengan kejadian 14 tahun yang lalu saat seseorang yang membuka peti yang ada di ruang harta dan menyebutkan terkait buah iblis legendaris. Dan kita tahu kejadiannya hanya kurang 1 tahun sebelum Shanks melakukan pencurian buah iblis Gomu Gomu no Mi di kapal Cyberpol. Dan kemudian Shanks pergi ke desa Fusa dan dimakan Luffy, yaitu buah iblis Gomu Gomu no Mi atau buah Nika. Nah, dari runtutan kejadian yang dekat itu membuat semua orang yakin bahwa buah iblis yang ada di Elbaf maupun buah iblis yang dimaksud oleh Rox itu adalah Nika. Tapi per chapter 1166 ini, dengan Rox mempertanyakan Nika, itu artinya Rox tidak tahu soal Sun God Nika. Dan menjadikan juga bahwa asumsi kalau buah iblis Sun God Nika ini maksud Rox itu sepenuhnya menurun. Sehingga ya ini dia pertanyaanku sejauh ini, apakah Nika bukan buah iblis yang diincar oleh Rox? Dan itu baru satu pertanyaan. Karena pertanyaan berikutnya adalah, jika Rox tidak tahu Nika, bagaimana dia mengenal Joy Boy? Lalu pertanyaan ketiga, sebenarnya siapa nama asli Joy Boy? Maksudku, ketika orang melihat Luffy yang dalam wujud Nika, itu ada 2 nama yang tersebut. Contoh, Emmet dan Zunisa menyebutnya Joy Boy, sementara warga Elbaf menyebutnya Nika. Keduanya konsisten, tidak ada ceritanya Dory dan Brogy menyebut Luffy sebagai Joy Boy, dan sebaliknya tidak ada sejauh ini Emmet menyebut Luffy sebagai Nika. Bahkan Kuma dan juga Bone menyebutnya Nika, tidak dengan Joy Boy. Dan ya, itu dia 3 pertanyaanku yang melandasi video kita kali ini dari pertanyaan atau kasus Rox yang tidak tahu dengan Nika ini. Dan kita akan mulai membahas 3 pertanyaan itu. Dan di sini, kalau Rox tidak tahu Nika, apakah kita bisa mengatakan kalau buah iblis yang dimaksud Rox itu bukan Nika? Sebenarnya ini masih ambigu ya. Maksudku ini akan masih nyambung dengan pertanyaan kedua maupun ketiga. Apakah alasan kenapa Rox tidak tahu Nika karena dia kenalnya hanya Joy Boy, seperti rombongannya Emmet, Zunisa, atau bahkan Fishman? Dan jika ternyata kasusnya Rox sama seperti
remet, maka masih jadi kemungkinan bahwa buah iblis yang dimaksud Rox adalah buah iblis Nika, namun hanya terhalang penyebutan nama saja. Tapi jika tidak, Rox benar-benar tidak tahu soal Nika, bahkan soal pembebasan atau Warrior of Liberation, maka sampai di sini harusnya buah iblis yang dimaksud Rox bukanlah Nika, tapi buah iblis yang saat ini dimakan oleh Loki. Dimana ya, jika kalian lupa, banyak isu-isu ataupun semacam gosip yang muncul terkait Loki yang negatif sejak pertama kali kita tiba di desa Elbaf. Mulai dari Loki yang memanggil hewan-hewan underworld untuk merusuh di desa, lalu Loki yang membunuh kuda keberuntungan dan semacamnya. Dan yap, sampai sejauh ini berjalan flashback, kita tahu semua isu tersebut benar-benar real atau emang Loki lakukan. Sehingga apakah isu Loki yang membunuh Raja Harald dan juga memakan buah iblis legendaris Elbaf itu adalah suatu kebenaran pula yang terjadi 14 tahun yang lalu. Dan jika itu benar, maka buah iblis yang dimaksud Rox sejauh ini adalah miliknya Loki, dan jelas itu bukan Nika. Lalu ya, jika kita pernah mendengar deskripsinya Rox saat menjelaskan buah iblis yang ia maksud di Elbaf itu, sebenarnya itu tidak mengarah kepada Nika. Yap, Rox sempat bilang kalau buah iblis Elbaf ini akan menunjukkan potensialnya atau kekuatan sebenarnya jika dimakan oleh Harald alias raksasa kuno. Nah, Nika sendiri tanpa dimakan oleh ras raksasa kuno atau bahkan giant sekalipun, itu sudah menunjukkan potensi kekuatannya. Jadi harusnya dari sana saja Nika sudah keluar kategori dari buah iblis yang dimaksud oleh Rox ini. Sehingga di video sebelumnya, kenapa aku bilang Loki The Next Rox itu menjelaskan terkait ini, karena ketika aku mendengar spoiler yang bilang Loki, kalau Loki tahu ataupun sudah mendengar informasi atau impiannya Rox ini, itu sudah lebih dari cukup untuk Loki memiliki motivasi sebagai The Next Rox menjadi The King of World. Ditambah ya, ternyata Loki memiliki buah iblis yang diincar oleh Rox itu sangat sempurna sebagai calon penerus. Min, Nika kalau dimakan giant juga pasti menunjukkan potensialnya. Ya nggak gitu maksudnya. Buah milik Oyaji ya Gura-Gura Nomi itu juga bakal OP kalau dimakan giant. Yang dimaksud di sini adalah buah iblis itu akan menunjukkan potensial kekuatannya atau mungkin teknik awakening ataupun semacamnya kalau dimakan Harald alias usernya ras raksasa kuno, dan itu adalah syarat. Contoh kasus nih dalam buah iblis yang lainnya, kita bisa merujuk kepada kemampuan ketika user memenuhi syarat tertentu itu akan membuka kekuatan baru. Seperti buah iblis Nikyu Nomi milik Kuma, itu pada dasarnya buah iblis yang sangat brutal, tapi kita tahu kegunaannya banyak. Pertama, buah iblisnya bisa jadikan alat medis dengan syarat usernya harus memindahkan rasa sakit tersebut dari target ke target lainnya, atau jika tidak, rasa sakitnya akan kembali ke asalnya, dan itu dia syaratnya. Kemudian Nikyu Nomi juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi, tapi ada syaratnya. Usernya harus pernah mendatangi sebelumnya tempat itu atau tujuan dari tempat di mana akan diteleport. Jadi artinya adalah kemampuan baru dari Nikyu Nomi itu akan kebuka ketika ada syarat yang terpenuhi. Atau buah iblisnya Big Mom deh. Buah iblis Soru Nominya Big Mom memberikan jiwa kepada benda mati sehingga suatu benda dapat hidup, tapi ternyata punya kekuatan lain, yaitu mengambil jiwa orang lain dengan teknik Dead or Alive. Namun syaratnya targetnya harus takut. Jika syarat tidak dipenuhi, potensi Soru Nomi milik Big Mom itu ya untuk mengambil jiwa orang lain tidak akan bisa. Masih kurang kita bisa melihat buah iblisnya Mero Nomi miliknya si Hancock ini, dimana jika lu Sakne, karena usernya yang memanfaatkan kecantikannya sebagai core kekuatannya, maka lu akan jadi batu ketika Sakne. Dan ya, itu akan baru bekerja jika memenuhi syarat targetnya yang terpenuhi tersebut. Namun jika tidak terpenuhi, dimana lu hanya pelengak-pelongok ngeliat Hancock, maka itu tidak akan bekerja, sama seperti kayak Luffy maksudnya.
Min, itu kan ke targetnya yang butuh syarat kalau usernya. Oke, contohnya ada di Yomi Nomi. Kekuatan buah iblis yang benar baru-baru menunjukkan potensialnya jika usernya mati. Selama user yang masih hidup atau belum mati, itu cuman seperti makan buah random belaka dan membuatmu tidak bisa berenang. Jadi ya, sama seperti itu. Sama seperti buah iblis Yomi Nomi. Ada syarat yang diperlukan untuk membuat buah iblis itu bekerja dari usernya. Nah, pikirkanlah secara logika kenapa buah iblis itu baru menunjukkan kekuatannya atau potensial sesungguhnya jika dimakan ras raksasa. Dan ya, di sini yang bisa dipahami adalah jika buah iblis Elbaf itu dimakan kurcaci, itu tidak berguna. Dan ya, sampai kamu pendapat kalian terkait itu apa? Ayo pikirkan secara logika. Kira-kira apa buah iblis yang dimaksud Trox? Buah iblis legendary Elbaf ini yang potensi kemungkinannya telah dimakan Loki. Karena ingat ya, Loki itu user buah iblis karena dia merasa lemah saat dirantai batu laut. Dan di next video kita akan baru menduga kira-kira nih apa sebenarnya buah iblis yang dimakan oleh Loki ini. Sekaligus itu tadi ya, sebagai buah iblis yang diincar oleh Rox untuk hasrat atau mimpinya sebagai King of the World, dan akan diteruskan kepada Loki ini karena dia memiliki buah iblisnya. Dan ya, sampai lagi di video berikutnya dan sampai bertemu.